do boy hape na sonong ho sai pa ho hagai tusure pardosai ai dija con Jesus do Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum mendengarkan sabda firman Tuhan untuk kita renungkan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, Rabu 13 September 2023. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ayat harian kita hari ini, Rabu 13 September 2023, diambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 16. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini adalah penggalan dari perkataan Paulus kepada orang-orang Yahudi ketika ia hendak ditangkap di Bait Allah di Yerusalem. Dia menyampaikan dan mengungkapkan bagaimanakah Paulus ketika dahulunya dia adalah orang yang benar-benar tidak mengenal Yesus, lalu mengalami pertobatan. Di dalam nats ini, kalau kita boleh membaca secara sempurna dalam satu perikop, kita akan menemukan mulai dari ayat pertama pasal 22 ini dengan bahasa Ibrani, dia memberitahukan tentang dirinya sampai kepada pertobatannya. Dia katakan bahwa sebelumnya dia bernama Saulus, seorang Yahudi yang lahir di Tarsus, yang dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel tentang Taurat. Dan dia juga menceritakan bahwa dia adalah pimpinan yang memimpin perburuan kepada murid-murid Yesus untuk disiksa dan dibunuh. Tetapi dia juga menceritakan di dalam perikop ini bagaimana Tuhan Yesus menangkapnya dalam perjalanan dekat Damsyik yang membuatnya buta. Lalu Tuhan menyuruh Ananias membantunya. Kemudian dia bisa melihat kembali. Lalu Ananias berkata kepada Paulus bahwa Allah Israel telah menetapkan Paulus untuk menjadi saksi Tuhan kepada banyak orang dan memberitakan firman Tuhan. Dan kata-kata yang menjadi nats hari ini adalah pernyataan di mana proses saat Paulus bertobat dan menerima Kristus dan bahkan menjadi apostel yang memberitakan firman Tuhan. Paulus sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Sejak saat itu, tanpa ragu, Paulus menjadi murid Yesus yang setia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di dalam nats ini, dan sekarang mengapakah engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Perkataan ini juga disampaikan untuk kita pada hari ini. Seolah-olah mengajak kita bahwa sekarang ini berilah diri kita untuk mengalami perubahan. Tidak boleh ragu-ragu. Kita harus mau untuk melakukan pembaharuan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita renungkan sejenak.
Apakah yang menurut kita yang kurang di dalam hidup kita selama ini, di dalam hal iman kita kepada Tuhan? Mungkin masih ada kebohongan yang sering kita lakukan, atau banyak dusta yang sering kita perbuat, atau banyak sifat atau kata-kata yang menyebabkan orang begitu mudah sakit hati karena perbuatan atau perkataan kita. Mari kita renungkan sejenak, apakah hal-hal buruk yang seharusnya kita ubahkan sebagai orang percaya kepada Tuhan. Nas ini mengajak kita, jangan ragu-ragu. Hari ini, sekarang juga berilah diri kita untuk mengalami pertobatan. Pertobatan itu adalah perubahan, pembaharuan. Bukan hanya covernya yang berubah, bukan hanya bentuk wajah atau juga hal-hal yang mungkin bisa dipermak, hanya terlihat dari luarnya saja. Tapi pertobatan yang sesungguhnya adalah pembaharuan iman, pikiran, hati kita. Yang tadinya mungkin kita mudah sekali berdusta, dengan pertobatan melalui firman Tuhan, kita menjadi orang yang setia dan menjaga perkataan kita, tidak mudah untuk berdusta. Pertobatan itu adalah ketika kita mau mengalami pembaharuan, metanoia, berarti pikirannya dibaharui, hatinya dibaharui. Kalau sudah mendengar firman Tuhan, tapi masih juga melakukan dosa, masih juga mudah menyakiti hati orang lain, maka sesungguhnya kita belum mengalami pertobatan. Kalau kita mau mengalami pertobatan, maka kita juga akan mau mengampuni orang lain. Kalau kita katakan, aku sudah bertobat, tapi kita masih menyimpan sakit hati pada orang lain, kita belum mengalami pertobatan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari hari ini ambil langkah kecil untuk merenungkan hal-hal apakah yang buruk yang sering kita lakukan, untuk kita hentikan saat ini dan kita alami pertobatan. Sebagaimana Paulus yang mengalami pertobatan secara sempurna dengan pertemuannya bersama Yesus, seperti itulah kita. Pertobatan memang tidak dapat dilakukan oleh siapapun tanpa perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Paulus bisa mengalami pertobatan karena dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Lalu kalau kita tidak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam ibadah, dalam doa, dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita setiap hari, bagaimana mungkin kita mengalami pertobatan? Oleh karena itu, alamilah perjumpaan dengan Tuhan Yesus untuk membuahkan pertobatan dalam hidup kita. Lakukan pembaharuan hari ini, lakukan perbaikan dalam karakter atau pikiran kita yang buruk. Tinggalkan itu dan berilah, lakukanlah, tunjukkanlah yang baik sebagai buah iman kita mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Kiranya firman hari ini memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena hari ini Engkau kembali menyapa kami melalui firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dan kami renungkan, dan untuk kemudian kami lakukan. Hari ini kami belajar dari seorang Paulus yang mengalami pertobatan tanpa ragu-ragu. Dia mengalami perubahan hidup. Dan kami hari ini juga kiranya mendapatkan pembaharuan hidup dan pertobatan melalui Roh Kudus-Mu. Kiranya kami juga mengalami perjumpaan dengan Engkau setiap hari, agar dengan perjumpaan itu kami sungguh-sungguh mengalami perubahan hidup, baik perilaku, baik pikiran atau perkataan kami. Biarlah Tuhan kami sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu. Dan hari ini kami bermohon dengan kerendahan hati untuk segala sesuatu yang akan kami lakukan, akan kami kerjakan, kiranya Engkau berkenan memberkati. Dan jika di antara saudara-saudari kami ini ada yang sedang sakit terbaring lemah di rumah dan di rumah sakit, ya Tuhan sembuhkanlah mereka. Jika ada yang sedang bergumul, Tuhan berikan pengharapan. Yang berduka cita, Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa kami ini. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kami menyampaikan selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Shalom.